Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Buat video kali ini gua akan coba untuk sharing spesifik mengenai tentang bahasan dari levels ya. Bagaimana deskripsinya dan juga seperti apa karakteristik dari level ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian pilih di sini file ya kemudian new project, maka akan bisa tampil opsi salah satunya seperti ini. Jadi kalau misalkan gua pilih construction template, dia akan memunculkan level 0 dan level 1 ya. Dan dari sini kalau misalnya kita lihat kan dia level 0 sama level 1 di sini udah terduplikasi. Jadi ini untuk floor plan, ceiling plan dan juga nanti bisa ditambahkan juga untuk structural plan. Nah, cuman ini kalau misalkan ini gua copy ya, klik copy ke atas. Di sini anggaplah dia nggak terduplikasi di bagian atasnya. Nah, bagaimana jika dia ada banyak lantai? Nah, itu seperti apa kita memodelkannya. Nah, di sini gue punya Dynamo Script. Jadi ini bisa gue undo dulu. Dynamo Script di sini ya. Jadi kalian ke tab Manage, kemudian pilih Dynamo Player. Ini gue udah buat. Nanti kita akan bahas juga langkah-langkahnya. Nah, intinya di sini kalian bisa pilih levelnya dulu. Klik satu, ya. Kemudian kalian masukkan jarak antar lantai. Misalkan di sini gue buat jarak antar lantainya 4 meter gitu ya. Jarak antar lantai 4 meter. Kemudian kita buat tambahan 4 lantai di sini. Jadi kita bisa masukkan 4 ya. Lalu gue bisa pilih run aja. Run. Nah, dia akan langsung termodelkan untuk lantai-lantai yang di atasnya ya. Jadi udah ketambahan juga untuk floor plan, ceiling plan dan juga di sini ada structural plan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya ya? Seperti apa proses pembuatannya? Itu yang akan kita buat atau kita bahas dalam satu video kali. Baik, berikut ini adalah tampilan dasar dari Revit jika kalian menggunakan template dasar. Jadi misalkan kalian pilih file, kemudian new project, pilih yang ini atau berkaitan dengan itu, tampilan dasarnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa kalian lihat di bagian project browser ini ada floor plan untuk level 0, level 1, kemudian juga ceiling plan ada level 0 sama level 1. Nah, ini ngelihatnya bisa kalian perhatikan di bagian south ya. Ini adalah levelnya. Ini bisa kalian tarik garis ke kanan, di drag ya, ditahan mouse-nya dan diarahkan ke sebelah kanan. Nah, ini dia secara dasar kita disiapkan template yang ada 2 level ya dari mereka. Nah, ini hal pertama yang mau gue kasih lihat adalah tentang di titiknya ini. Jadi misalkan kalian double klik, terus pilih lantai 1, nah, otomatis di bagian lainnya dia akan berubah. Ya, jadi di sini akan jadi lantai 1 juga. Terus juga di ceiling plan, dia akan menjadi lantai 1 namanya. Nah, kemudian yang bagian atasnya ini misalkan gue double klik, memasukkan lantai 2. Nah, dia akan berubah jadi lantai 2 juga di bagian sini. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin melakukan duplikasi ke bagian atas, tentu kita bisa melakukan seperti yang gue contohin sebelumnya. Jadi tinggal diklik di sini, kemudian kalian pilih copy atau bisa juga dengan menggunakan array. Misalkan gue klik, arahkan ke atas. Di sini gue masukkan misalkan jaraknya sama ya, 4000 juga. Seperti ini. Nah, otomatis yang bagusnya dia langsung merepresentasikan. Jadi lantai. Sistemnya cukup cerdas untuk membaca ini lantai 1, lantai 2, berarti dia lantainya tetap sama. Cuman di yang beda sequence-nya adalah di nomornya aja. Nah, cuman masalahnya di sini nggak ada view-nya nih. Ya, jadi di sini kita punya view lantai 1, lantai 2 kita punya. Nah, tapi lantai 3-nya kita belum punya. Oke. Secara manual kalian bisa melakukannya di bagian view, kemudian kalian pilih plan view, lalu pilih yang floor plan. Ya, kalian bisa masukkan ini, pilih OK. Nah, ini untuk yang floor plan atau dena arsitektural ya kategorinya. Kemudian buat ceiling plans, kalian bisa pilih plan view, lalu ke reflect next ceiling plan, lalu klik lagi, pilih OK. Maka dia akan muncul di ceilingnya juga ya, lantai 3. Nah, padahal di sini juga masih ada kategori lain, jadi ada structural plan dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan lantainya itu sama, ya di sini kan agak repetitif ya. Misalkan kalian harus melakukan duplikasi banyak bagian di sini. Jadi misalkan ada 8 lantai mungkin yang tipikal bentuknya, kan agak disayangkan misalkan dari sisi waktu bisa jauh lebih hemat atau jauh lebih cepat dengan menggunakan Dynamo. Ya. Jadi ini adalah prinsip dasar dari penggunaan levelnya. Nah, untuk
pemodelan dengan Dynamo tadi akan gue bahas di video atau di bagian yang selanjutnya. Baik, sekarang kita akan coba lanjutkan untuk bahas mengenai bagian dari Dynamo-nya. Nah, sebelum itu ini bisa gue delete dulu ya. Jadi untuk penghapusannya gue bisa klik di sini, terus pilih delete aja. Nah, dia akan kasih warning kalau misalkan delete di bagian-bagiannya akan terhapus juga. Kita pilih. Nah, maka tadi tab ini tertutup, kemudian untuk lantai 3 juga hilang gitu ya. Untuk bagiannya bisa diperhatikan seperti itu. Nah, dari sini kita akan coba lakukan pemodelan kembali. Jadi kalian pilih Dynamo, kemudian pilih New ya untuk buka tampilan hingga muncul drawing area seperti ini. Oke, jadi dari sini kita akan coba modelkan otomasi tadi untuk bikin level duplikasinya secara otomatis. Nah, langkah yang pertama kalian perlu nodes pilih level. Jadi di sini gue pilih select model element satu aja. Oh, ini bisa di set ke manual ya. Kemudian ini gue pilih yang lantai 2 di sini. Nah, dari sini kita perlu satu node lagi. Jadi namanya itu level by level and offset. Oke, ini gue klik arahkan ke kanan. Kemudian di bawahnya kita perlu offsetnya ya. Jadi offsetnya itu mau seberapa. Jadi jarak ini ke berapa jaraknya, kemudian berapa kali jumlahnya itu perlu kita buat. Nah, caranya kalian perlu sequence di sini. Jadi right click, kemudian pilih sequence seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk number ya. Gue bisa pilih number. Ini gue bisa kalian bisa masukin lagi, jadi di sini number lagi gitu ya. Number seperti ini. Nah, ini kita buat aja sebagai jarak. Jadi kalian double klik kemudian kasih nama jarak antar lantai. Juga sama, jadi di sini namanya itu jumlah lantai yang dibutuhkan. Berapa kali duplikasinya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa arahkan untuk jaraknya mungkin gue bisa buat 3500 saja kali ya. Seperti ini. Ini gue set sebagai start dan step. Ya, kemudian ini gue set sebagai jumlahnya mungkin 4 aja. Klik, pilih amount. Lalu di sini kita buat offset seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita udah siap untuk buat level yang baru. Nah, tapi belum ke duplikasi di bagian atasnya ini ya. Untuk itu kalian perlu di sini right click lagi, kemudian pilih floor plan ini aja. View by level. Ya, ada 3 pilihan, kalian pilih satu. Lagi ya, view by level. Yang kedua untuk sailing plan. Terus satu lagi view by level. Pilih di sini. Bisa gua klik level. Ya, udah siap ini untuk code-nya. Kita bisa lihat di sini ya. Gue bisa pilih run. Nah, dia akan terduplikasi untuk objeknya. Oke. Nah, ini gue tadi karena menghapus ya. Jadi lantai 3-nya dia kurang muncul, tapi bisa kalian undo aja. Jadi kembali ke lantai 2 awal. Terus ini bisa kita run lagi. Ini gue hilangkan dulu, jadi ini dihapus. Kemudian gue pilih run step. Nah, ini dia muncul ya untuk lantai 3. Nah, ini masalah di sininya bisa kalian klik terus di drag aja ke sebelah kanan. Oke, kemudian ini bisa terhubung. Dan dia akan membentuk bagian untuk di structural plan, floor plan, dan sailing plan. Nah, sisanya untuk structural plan karena kan di awal memang nggak ada. Kalian bisa lakukan secara manual aja nih. Jadi dari sini pilih plan view, pilih structural plan, kemudian lantai 1 dan lantai 2-nya kalian klik terus pilih oke. Gitu ya. Nah, di sini akan muncul juga untuk lantai-lantainya. Ya. Oke. Nah, jadi dari script ini bisa kalian set sebagai output juga. Caranya kalian tinggal right click aja sebagai is input. Namanya mungkin bisa gue ganti juga ya, double klik, pilih level seperti ini.
jarak lantai antar lantai is input juga, kemudian jumlah lantainya ini sebagai input juga. Oke. Nah, dari sini bisa kita save dan nanti kalian bisa ke tab manage kemudian running yang Dynamo Player. Oke, sekarang kita akan coba tes script yang udah kita buat. Jadi kalian bisa ke tab manage kemudian pilih Dynamo Player. Ya, dari situ akan tampil pilihan seperti ini. Nah, ini yang baru gue save sebagai ada pilihan new-nya yang barusan kita buat. Jadi kalian bisa pilih edit input, kemudian kalian pilih levelnya, klik di sini. Jarak antar lantai mungkin bisa gue buat 3500 dan jumlahnya gue buat 5. Ya, gue klik run. Dia sudah termodelkan ya sebagai sampai ke lantai 7. Bisa gue arahkan ke sini, klik. Dan ini bisa gue drag juga untuk bagian lainnya. Oke, di sini udah terduplikasi juga. Hasil akhir kurang lebih seperti ini. Ya, baik. Mungkin cukup sekian tutorial dari gue ya. Silahkan diberikan komentar jika ada kendala yang kalian hadapi. Dan sampai jumpa pada video tutorial yang selanjutnya. Bye-bye.